kita mulai secara langsung. Dari Humas, Pak. Kemarin Itu tuh koordinasi saya cuma buang, Pak. kita bertemu dengan teman-teman DPRD dan hari ini kita bertemu kembali Sampean dengan nemteknya harapan bahwa nemteknya nggak ada Bang Sofyan. mendapat Nemteknya keluar dulu. kemajuan dalam proses penyelesaian saya APBD DKI 2020. Ibu dan Bapak, saya kira kita sudah Ada 2 bulan lebih melewati tahun kami ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi ini. Saya kira bersama Dirjen Keuangan Daerah dan Dirjen dalam kesempatan yang pertama. Sebagaimana kami sampaikan secara terpisah kemarin bahwa Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan ini 8 hari ya Pak Dirjen, dengan beberapa catatan-catatan yang perlu diklarifikasi. Kami mungkin saya tidak mengulang yang kemarin, karena secara umum gambarannya sudah kami sampaikan kemarin. Tapi sebelum itu kita perlu menyamakan pandangan-pandangan, karena sekali lagi bahwa dokumen APBD yang akan kita siapkan di tahun anggaran 2015 ini sudah menjadi dokumen publik. Bahkan tahu saya baca media, wah ini dilakukan saja dengan uji publik. Nah itu juga mudahnya belum pada tahap itu, tahap uji publik. Tetapi kalau penjaringan dari masyarakat memang itu sudah dilakukan. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sekali lagi rangkaian pertemuan kita kemarin, kami ingin menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri itu telah menerima rancangan Perda APBD dan rancangan Pergub APBD dari Pemda DKI, dari kepala daerah, yang kemarin diminta. Sebetulnya itu dalam proses kami lakukan dokumen perancangan. Jadi kami sedang bekerja dengan rancangan itu. Rancangan itu saya minta ditumpuk kemarin. Itu rancangan APBD dan ranpergubnya, termasuk ranpergubnya yang kami evaluasi. Menurut Dirjen Keuangan Daerah, secara teknokratik itu sudah dilakukan perancangan evaluasi, katanya dari 112 lebih halaman. Tapi saya kira kesempatan pertama ini kita tidak masuk ke sini karena bahwa surat DPRD yang terakhir kepada gubernur yang diberikan kepada Menteri Dalam Negeri, termasuk kepada Sekretaris Jenderal, itu dikatakan memang masih belum sepenuhnya selesai. Kalau belum sepenuhnya, kalau ini gelas berisi air, kira-kira ya memang belum penuh. Kita berharap proses evaluasi ini akan menghasilkan satu kesepakatan yang insya Allah sekali lagi kita berharap publik menunggu bahwa kita punya kepastian tentang dokumen budget yang kita sebut dengan APBD yang dipahami dengan peraturan daerah. Saya kira demikian. Kemudian yang kedua, ini tidak open arrangement. Jadi kita ini dibatasi oleh waktu. By law, ini kita dibatasi Menteri Dalam Negeri itu mengevaluasi hanya 15 hari. Setelah dievaluasi 15 hari, disampaikan kepada Pemda, kepada Gubernur dan DPRD untuk diperbaiki hasil evaluasi sebelum ditetapkan menjadi perda.
waktunya 7 hari. Jadi ibu dan bapak setelah evaluasi pun harus bertemu lagi, memperbaiki itu. Waktunya adalah 7 hari. Itu undang-undang yang mengatakan dan peraturan pemerintah. Sekali lagi bahwa saya selalu mengatakan teman-teman DPRD dan SKPD DKI, saya kira beberapa kali kesempatan bahwa kita harus menjadikan aturan itu jadilah wasit kita yang terbaik. Nah itu proses. Kapan itu 15 hari Pak Gub, Pak Ketua? Itu tanggal 13 Maret. 7 hari kalau hari kerja bukan hari kalender. Komunikasi eksekutif dan DPR 24 Maret. Jadi sebetulnya manakala ini bisa tuntas, kami sangat berharap bahwa 1 April kami di Kementerian Dalam Negeri, karena sudah terlampau lama kalau lewat dari waktu. Sekali lagi kita dibatasi dengan waktu yang demikian. Pertanyaan saya akan bergegas. Pertanyaannya, manakala sampai 17 sampai 24, saya tidak tahu ya tanggalnya itu lagi dan nanti salah lagi. Nah, sampai 24 itu hitungan agronya masih belum selesai di tingkat daerah. Regulasi kita memungkinkan, APBD tidak bisa tertunda, belanja tidak bisa tertunda, pembiayaan tidak bisa tertunda, pendapatan juga tidak bisa tertunda. Layanan publik harus dilakukan. Untuk itu dimungkinkan untuk kembali ke 2014 dengan payung hukum peraturan kepala daerah, peraturan gubernur. Rancangannya disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk bukan dievaluasi, disetujui oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi peraturan gubernur tentang APBD. Itu yang sekarang ini kita lakukan. Kita berharap bahwa 24 itu sudah selesai. Saya sudah sampaikan kepada Dirjen Keuangan Daerah, ya, tak layak 112 halaman sebagainya, bisa saja demikian. Mungkin ada yang agak harus diluruskan. Tetapi sebelum ke situ, karena dinamika kemarin itu ada pertanyaan-pertanyaan terutama dari pihak DPRD. Saya akan jujur mengatakan bahwa proses ini sepenuhnya milik kita bersama. Artinya Menteri Dalam Negeri menetapkan keputusan Menteri tentang evaluasi. Ibu dan Bapak melakukan persetujuan bersama, dan pada akhirnya akan ditetapkan jadi perda dan dimasukkan ke lembaran daerah. Kemudian panjang masih prosesnya. Jangan-jangan pada tingkat lapangan kita membutuhkan delay waktu yang lebih banyak lagi. Sementara kita duduk di sini menyelesaikan dokumen ini, publik sudah menunggu layanan yang diharapkan dari pemerintah. Saya kira demikian. Itu maksudnya sebelum kepada detail. Kalau disetujui, saya berikan kesempatan dulu, nanti kalau Pak Dirjen Keuangan Daerah ini yang detail-detail Pak, yang kode-kode rekening gitu ya. Saya ingin menyamakan persepsi dulu dalam kita memenuhi jangka waktu yang saya sampaikan tadi. Titiknya adalah tanggal 13, tanggal 24. Apapun Menteri Dalam Negeri harus melakukan kontrol waktu yang diatur.
oleh undang-undang. Demikian pengantar saya, mungkin ini bukannya baru pertemuan. Kita kemarin kan sudah menyampaikan baik dengan Pak Pu maupun dengan DPRD. Mungkin kita mau mendengar dari nggak usah kita sampaikan kronologisnya, sudah di kepala semua. Kronologisnya sudah ada semua. Jadi kalau saya mau Pak atau dari DPRD, dokumennya ada Pak. Ini dikerjakan terus sampai tanggal 13. Nah, saya undang dulu dari Pak Ketua. Terima kasih Pak Sekjen, saya hormati Pak Gubernur, saya hormati Pak Dirjen dan Pak Dirjen, dan rekan-rekan DPRD dan Pak Wakil Gubernur dan eksekutif yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan pagi hari ini jam 10 lewat 3 menit di kantor Kementerian Dalam Negeri. Sedikit saya menjelaskan Pak Sekjen, Pak Dirjen dan Pak Dirjen, Pak Gubernur, bahwasanya saya sebagai Ketua DPRD pada tanggal 27 Januari telah mengetok palu APBD senilai 73,08 triliun sekian. Itu saya ketok dan dikerjakan dan dibahas oleh eksekutif dan legislatif dalam pembahasan itu. Tiba-tiba dalam pembahasan selesai, itu namanya rancangan APBD 2015, APBD 2015. Tapi yang kejadian yang terjadi pada tanggal 4 bulan 2 tahun 2015, APBD yang diserahkan oleh Saudara Gubernur adalah APBD yang tidak dibahas oleh kita. Artinya begini Pak Dirjen, Pak Sekjen, dan Pak Dirjen, Pak Gubernur. Saya ini dengan Saudara Gubernur ini sahabat. Saya ini dengan Saudara Gubernur ini satu perjuangan. Tetapi ada satu titik kekeliruan yang saya sebagai sahabat dan saudara saya ingatkan kepada Pak Gubernur. Tapi ditabrak dan akhirnya keluarlah di media massa ada penghambatan APBD 2015 yang diinginkan oleh oknum DPRD. Padahal di sini saya dengan Saudara Gubernur jelas-jelas sekali adalah mitra, sama-sama jabatan politik yang dimana saya dipilih oleh rakyat dan Saudara Gubernur juga dan Wakil Gubernur dipilih oleh rakyat. Tapi kenyataan yang ada berkembang seakan-akan bahwa anggota legislatif adalah penipu, garung, jambret dan semua yang apa yang dikatakan oleh Saudara Gubernur. Ini sangat saya sesalkan sekali Pak Sekjen, Pak Dirjen dan Pak Dirjen. Kenapa kok saya melimpahkan satu surat kepada DPRD? Karena ini tidak terbahas. Setelah saya menyerahkan surat itu kembali lagi itu APBD 2015 ke pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta karena tidak ada kesepahaman. Permasalahan di sini sebetulnya Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Dirjen dan Saudara Gubernur ini sebetulnya tidak ada masalah. Saya nggak tahu di sini saya sedang pemutusan ada 3 hak yang saya sekarang sudah berkembang di dalam DPRD itu adalah satu hak politik. Hak politik adalah saya sudah memparipurnakan permasalahan ini dan memutuskan ada angket. Yang kedua, hak hukum harus kita hargai juga adalah permasalahan yang sekarang sudah lapor-melapor yang sebetulnya APBD 2015 itu masih dalam pembahasan. Ini juga saya hargai. Tetapi ada yang lebih penting yang kita harus hargai di kedua belah pihak ini. Saya sebagai ketua DPRD menyarankan adalah
Jakarta harus punya APBD yang benar, yang dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Dan memang kalau ada niat-niat jelek antara eksekutif dan legislatif, saya tekankan kepada aparat hukum itu bentuknya apa? Tangkap orang itu. Saya mengatakan tangkap orang itu, tapi jangan mencari sekarang seakan-akan saya ini dari rumah Pak Sekjen, Pak Dirjen, Bapak korupsi ya, Pak Bupati. Saya sedih hati saya. Kalau saya bisa menangis karena saya perempuan, saya menangis hari ini. Tetapi apa yang dikatakan Pak Saudara Gubernur bahwa saya crossway, nggak mungkin saya bisa menangis. Disinilah keputusan daripada akhir. Saya bicara masalah APBD dan masalah etika daripada Saudara Gubernur ini. Kadang-kadang suka saya ingatkan pada saat pertemuan di Bali, Pak, tolong, bos, tolong, bro, tolong. Ini tujuannya apa? Supaya berkesinambungan, Pak. Ini juga 106 ini bukan anggota DPRD produk 2009-2014, tapi 2014 ke 2019. 70% ini anggota Dewan Baru. Itu menekan saya, posisi saya sebagai ketua, bagaimana sikap saya. Saya ditekan di belakang, saya ditekan dengan gaya-gaya Pak Saudara Gubernur. Nah, disinilah saya di pertemuan pagi ini semua harus kita saling menghormati. Saya juga bersyukur kepada teman-teman dan rekan DPRD. Ya, apa yang saya sebutkan dari 3 hak itu kita harus tetap jalankan, dan APBD yang diserahkan pada gubernur juga saya tidak sepakati. Ini silakan APBD yang pembahasan diserahkan kepada Mendagri, dan itulah yang terbaik buat masyarakat Jakarta. Saya rasa itu sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira kalau saya boleh minta Pak Ketua diulangi ini terakhir, bahwa APBD yang diserahkan itu kan 73,08 triliun sekian, ya. Kita juga tetap 73,08 triliun sekian. Nah, di sini kan ada dana siluman, ada dana apa? Dana siluman kan artinya, Pak, saya ini orang bodoh Pak ya. Dana siluman ini APBD setelah diketok, tiba-tiba ditempelkan lagi, ada anggaran itu namanya siluman. Ini pembahasan belum selesai, itu teriak-teriak di media. Dan inilah sebetulnya ya, saya mengimbau Saudara Gubernur ini pamong praja, mengayomi semua masyarakat Jakarta. Bukan Saudara Gubernur ini Kapolda atau Pangdam yang punya tindakan hukum KPK. Ini kan saya sarankan, ini sahabat saya. Saya pasang badan dengan beliau. Saya berjuang dengan beliau, sama-sama dengan Jokowi sekarang jadi presiden. Saya berjuang. Baik Pak Ketua, jadi kita tangkap. Saya ingin menyampaikan bahwa APBD itu yang Bapak sampaikan 73 triliun Pak, itu posturnya paling tidak ada 3. Satu adalah kelompok komponen pendapatan. Yang kedua, kita ini harus setuju semua Pak, pendapatan. Yang kedua, komponennya belanja. Yang ketiga, komponennya pembiayaan. Itu yang kita sebut dengan APBD. Dan nanti diterjemahkan secara detail 3 kelompok ini menjadi dokumen penganggaran yang detail sampai kepada eksekusi APBD. Saya jujur mengatakan, tadi malam saya sampai jam 10 Pak, karena saya secara detail tidak ikuti dokumen. Kemarin kita ada satu dokumen, ya, yang itu ya. Loh, saya tanya Pak, ini sebelum Pak Bupati, saya tanya Pak Dirjen, yang dikasih ini, saya cek. Nah, ini adalah satu bagian Pak Ketua dari komponen APBD, namanya belanja. Ya, belanja pun terkait dengan program kegiatan.
Pak Julul sampaikan kemarin, sebetulnya belanja pun ada yang belanja langsung, belanja tidak langsung. Nah, ini yang perlu. Kementerian Dalam Negeri itu bukan hanya mengevaluasi belanja, ya, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kalau kita mau move on, mau bergerak, tentu kita harus ada dokumen yang kita sepakati bersama. Ini kita evaluasi, kita perbaiki, kemudian kita sahkan bersama. Kami tidak bisa tanpa keseluruhan. Ini mengapa saya ingin sampaikan, teman-teman secara teknis di Dirjen Keuangan Daerah bergerak mengevaluasi itu, ya, mengevaluasi yang disampaikan oleh Pak Gubernur, karena memang itu sudah dihantarkan oleh eksekutif, ya, kemudian kelengkapan ada, urusan dia tidak sempurna dan lain sebagainya, ada kuap PPAS, ada RKPD, ada ran pergub, ada ran perda, ya. Kami go ahead dengan evaluasi. Saya jujur mengatakan saya perintahkan Dirjen Keuangan Daerah lakukan evaluasi. Karena kita ada proses klarifikasi di dalam harus benar. Saya ingin menyampaikan, kalau ini didalami secara lebih jernih, apakah dalam jangka waktu yang ada ini bisa dilakukan terhadap sport itu saya sampaikan bagian daripada APBD yang kita sebut dengan belanja, bagian daripada belanja yang disebut dengan program kegiatan. Karena ini sudah dibungkus dengan persetujuan bersama, tetapi detailnya ini yang jadi masalah yang menjadikan kita diskusi. Itu catatan saya mengapa kami terima dokumen itu. Saya coba cek dan diparaf semua. Ya, saya kira demikian pertama yang ingin saya tambahkan. Kemudian saya minta Pak Ubuk dulu. Ya. Saya boleh menambahkan. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Lulung Abraham Bukana, Wakil Ketua DPRD Pak Prasi Pak Kapten Pembangunan. Saya ingin sekaligus dialog saya bertanya kepada Dirjen. Pada Dirjen, sejak tanggal 5 kami DPRD membuat surat kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Isi suratnya, substansinya adalah tidak prosedur anggaran belanja di saat. Karena ini sudah dibungkus dengan persetujuan bersama, tetapi detailnya ini yang jadi masalah yang menjadikan kita diskusi. Itu catatan saya mengapa kami terima dokumen itu. Saya coba cek dan diparaf semua. Ya, saya kira demikian pertama yang ingin saya tambahkan. Kemudian saya minta Pak Ubuk dulu. Ya. Saya boleh menambahkan. Silakan. Ya. Terima kasih. Pak Prasi Pak Kapten Pembangunan. Saya ingin sekaligus dialog saya bertanya kepada Dirjen. Pada Dirjen, sejak tanggal 5 kami DPRD membuat surat kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Isi suratnya, substansinya adalah tidak prosedur anggaran belanja disahkan. Pertama, saya menanyakan, saya mendengar anggaran rancangan anggaran belanja itu dikembalikan kepada eksekutif, dalam hal ini gubernur. Yang pertama, itu kapan? Kemudian tugasnya apa? Itu yang saya.
Saya minta jawab dulu, nanti saya akan teruskan. Ya Pak Dirjen Keuangan menjelaskan, saya kira sekaligus saja proses rangkaian dari awal. Jadi Saya langsung saja. enggak ya Pak. Silakan Pak. Saya dulu ya. Enggak, ini Pak. Oh ya. Yang tadi kapan itu akan Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Gubernur, Pak Ketua Dewan Pimpinan DPRD, dan para Pak Wagub, Pak Sekda, dan para kepala SKPD dan hadirin berbahagia. Menjawab dan selanjutnya kita akan buka semuanya. Bahwa KUA PPAS, tadi kita akan jawab pada tanggal 5 Bapak. Disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta pada DPRD pada tanggal 17 Juni 2014. Catatan kami, KUA PPAS masih gondok, belum dalam bentuk program dan kegiatan yang perinci. KUA PPAS harus berorientasi pada RPJMD, RPJMD, RKPD, baru KUA terlaksana. Akibat belum terbentuknya pimpinan DPRD definitif maupun alat kelengkapan DPRD masa bakti 2014-2019 pada kisaran Agustus sampai dengan awal November 2014 membawa implikasi dan konsekuensi keterlambatan pembahasan RAPBD antara Gubernur DKI Jakarta dan DPRD. Barulah kemudian Bapak terbentuk. Catatan kami menyatakan bahwa revisi KUA PPAS pada DPRD masa bakti 2014-2019 baru dapat dilakukan pada tanggal 13 November. Norma yang benar, kalau kita kembalikan kepada regulasi, minggu pertama bulan Oktober 2014 sudah disampaikan oleh kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas, maka muncullah 60 hari kerja. 30 November harus disepakati, tapi ternyata lapangan realita 13 November. Lalu penandatangan nota kesepakatan tertanggal 9 Januari KUA PPAS antara Gubernur dan DPRD. Namun kami mencermati tanggal 6 Januari Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat teguran kepada dua penyelenggara kekuasaan pimpinan daerah, kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah terlambat, sanksi di depan mata. Regulasi sudah ada, Undang-Undang 23 tahun 2014. Paripurna penyampaian rapat APBD tanggal 12 Januari 2015. Penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terhadap RAPBD tanggal 14 Januari. Kami rekaman semalam. Penyampaian jawaban oleh Gubernur atas pemandangan umum tentang terhadap APBD 20 Januari 2015. Pembahasan komisi-komisi Dewan Mitra terhadap rapat APBD tanggal 20-21 Januari. Normanya mitra dan komisi bertemu dalam waktu 60 hari untuk melakukan pendalaman dan pengajian. Dua hal. Kemudian penyampaian hasil pembahasan cara APBD oleh DPRD kepada eksekutif pada tanggal 22 Januari 2015, barulah paripurna 27 Januari. Kami memiliki rekaman bahwa 27 Januari ini kita terima, 27 Januari kita terima, ya. Kemudian dilampiri pula dengan persetujuan bersama. Regulasi mengatakan bahwa 3 hari setelah mendapatkan persetujuan bersama disampaikan oleh kepala daerah. Frasanya disampaikan oleh kepala daerah kepada Dewan, kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Berarti asumsi yang kita bangun adalah dia telah mendapat persetujuan bersama. Ya, whatever dokumen is, nanti kita buktikan dokumen mana. Meskipun berkembang di media massa soal ada 2. Kami mengatakan tidak. Mendagri sudah mengatakan dalam revisi hanya 1 dan tidak ada masalah. Dari sana 20 Januari ini, maka kami mencatat setelah 3 hari setelah mendapatkan yang sama, ternyata tanggal 4 Februari 2015 pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 116/1713 menyampaikan rancangan Perda tentang APBD 2015 dan rancangan Pergub tentang penjabaran kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai peraturan perundangan. Namun setelah dilakukan pencermatan RAPBD belum dapat dievaluasi meskipun sudah disampaikan pada Gubernur.
mengingat baik dari sisi format, substansi, dan administrasi belum lengkap, dan memang kami tanggal 5 Februari kami menerima surat pendapat keberatan dari DPRD dengan suratnya nomor 106/173 tanggal 5 Februari yang menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah tersebut berbeda. Kami catat, ya, berbeda dengan rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD Jakarta pada tanggal 20 Januari 2012, sehingga benar DPRD menyatakan dinilai cacat prosedur. Kami catat dan dimohon untuk dikembalikan dan disempurnakan sesuai peraturan. Bahwa kemudian setelah ini terjadi tanggal 5, substansi belum pas, format belum benar, rincian belanja, objek belanja, dan belum ada RKA PPKD, belanja tidak langsung, pendapatan, hibah, dan seterusnya, dana perimbangan belum ada, itu kita koreksi. Tapi Menteri Dalam Negeri sudah kami laporkan, tidak hanya sekedar untuk kita kembalikan, kami juga sangat berhati-hati dan menghormati Dewan karena ada keberatan. Pasti kita hormati itu. Kami lapor Pak Menteri, baik kita kembalikan saja dan kami konsultasi Pak Presiden, kembalikan, kita hormati dengan perintah, ya, untuk mendapatkan perbaikan dan penyempurnaan pada tingkat saudara pada kesempatan pertama. Maka tingkat saudara itu apa? 2 penyelenggaraan kekuasaan. Ya Pak ya? Betul. Jadi sudah kita kembalikan. Kemudian bukan hanya sekedar membalikan. Tanggal berapa Pak kembalikannya? Tanggal 6 Februari. Ya Pak ya? Jadi dengan surat nomor 903/203/2 daerah tanggal 6 Februari membalikan Raperda dan rancangan peraturan gubernur, di mana kami meminta harus disempurnakan. Format belum pas dan ini jadi kita tunggu Pak ya, kita kawal, kita. Nah, dari sana Pak, izin cukup sampai di situ. Enggak, biar clear. Kami catat cuma nih. Kami biar mana? Biar clear nanti tidak ada dusta di antara kita ini, Pak. Mohon maaf. Ya, Pak ya. Karena belum sesuai ketentuan dan terdapat keberatan dari DPRD, kita kembalikan. Kemudian harus digunakan, harus menyelesaikan perbedaan. Kebijakan substansi rancangan peraturan daerah pada kesempatan pertama kita minta itu. Kami lapor Pak Menteri, berkembang di media, ya Pak ya, kami lapor Pak Menteri, berkembang di Mendagri mengambil sikap untuk melakukan langkah-langkah komunikasi untuk menjaga iklim dan kondusivitas, kira-kira gitu. Antara gubernur, wakil gubernur, dan ketua DPRD dan seterusnya, kira-kira gitu Pak ya. Itu dari sisi kebijakan beliau, dan kami dari sisi substansi pembuatan materi. Namun tidak hanya membalikan, untuk mempercepat dan menjamin efektivitas evaluasi, kami mengirim 2 kali staf setingkat subdit dan direktur, kami kirim tolong fasilitasi dan asistensi, karena memang bisa saja format dan seterusnya dengan rentang waktu yang begitu cepat, mepet dan seterusnya ya tidak sesuai. 2 kali ya. Kemudian untuk penyempurnaan format, penyempurnaan kebijakan substansi, dan juga mengakomodasi e-budgeting. Ya, karena memang e-budgeting adalah program mulia, program yang membangun transparansi, tata kelola, akuntabilitas, meskipun dia harus sekedar sistem, tetapi itu sangat efektif untuk menjamin akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan. Karena semangatnya sama. Kami diperintahkan oleh Pak Menteri bahwa visi misi Pak Presiden Jokowi adalah membangun, Presiden Jokowi JK adalah membangun transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengelolaan anggaran di dalam, sehingga mudah dilakukan oleh evaluasi. Jujur memang waktu disampaikan kepada kami, format kode rekeningnya tidak mudah terbaca, 00 sekian tidak ada. Tapi begitu menggunakan format e-budgeting langsung, dan itu kita insert teman-teman jago-jago kita bantu. Maka dengan dasar itu Pemprov DKI setelah itu ya menyampaikan kembali tertanggal 18 Februari rancangan perda dan peraturan gubernur yang telah disempurnakan sesuai ketentuan dan seterusnya.
Kemudian kita juga mencatat bahwa sudah ada proses komunikasi. Ini kronologis saya. Pada tanggal yang sama, Gubernur membangun komunikasi dengan DPRD dengan suratnya tertanggal 192 garis datar 075 tanggal 6 23 Februari yang menyampaikan kepada Ketua DPRD melaporkanlah sang Gubernur hal kemajuan Raperda dan Rapergub APBD TA 2015 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, di mana Menteri Dalam Negeri diberikan tembusannya. Surat dimaksud intinya satu, menyampaikan catatan tindak lanjut dan kami sudah asistensi. Izin Pak, itu perihalnya. Perihal itu ada, ya. Perihal ada cerita. Jadi hal penyampaian di sini ada rekaman semua. Oke. Di sini yang ada hal kemajuan Raperda dan Rapergub APBD. Laporan tuh Pak ya? Enggak. Gubernur kepada daerah ibu kota kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Perihalnya. Perihal kemajuan Raperda. Ya. Nanti akan sampai. Saya tahu menaruh Bapak. Saya nanti Pak. Udah ada rekaman semua, ada catatan semua. Oke. Ya Pak ya. Nah dari sana Pak, lanjut menyampaikan tindak lanjut dan perbaikan Raperda dan Rapergub sesuai surat saran Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 6 Februari itu. Kemudian beliau menyampaikan juga pilihan untuk menerapkan sistem e-budgeting sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Yang ketiga, surat itu juga bermaksud respon terhadap hasil koordinasi dan supervisi dan percepatan Orsupda korupsi oleh KPK dan BPKP tahun anggaran 2012 dan 2013 atas pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta, di antaranya tanda petik terdapat beberapa kegiatan pada SKPD yang tidak direncanakan dengan renjak maupun pemberian hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai ketentuan. Kami tentu Pak, dan kami konsul Pak Sekjen adalah orang yang merevisi Permendagri 3239 semasa beliau Direktur Keuangan Daerah, di antaranya hibah bansos adalah bagian yang tidak terpisahkan perbaikan kami untuk menjamin tata kelola dan seterusnya. Surat dimaksud kami rekam juga memohon dukungan DPRD atas penerapan e-budgeting secara penuh mulai TA 2016 yang sudah dirintis sejak TA 2014. Namun kami juga mencatat dengan surat itu bersama itu pula Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan surat nomor 137 tanggal 23 Februari yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, dan kami juga menerima tembusannya yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa perbaikan rancangan peraturan daerah dan Rapergub dimaksud tanpa koordinasi. Itu bunyi Bapak surat Bapak. Nah Bapak itu tidak clear tidak? Kami menghormati semua. Dua-duanya kita negara. Tanpa koordinasi dan penyelesaian pada kesempatan pertama dengan pihak DPRD dan belum tadi sudah Pak Sekjen mencatat itu tadi belum sepenuhnya dilakukan penyempurnaan oleh TAPD dan meminta agar TAPD menarik kembali Raperda dan Rapergub dimaksud. Tapi kami sesuai ketentuan sudah masuk ke tanggal 23 harus kita evaluasi, kita punya rentang waktu 15 hari. Makanya hari inilah forum kemarin pagi Bapak Menteri membangun komunikasi dengan Gubernur dengan jajaran. Siang hari Pak Menteri memerintahkan untuk ada proses komunikasi dengan DPRD, kita rekam juga itu semua. Kita dengar pandangan Gubernur kemarin, kita dengar pandangan DPRD kemarin. Kita coba, ternyata memang kita tidak membatas, harus kita pertemukan. Inilah mediasi, inilah optimalisasi, inilah proses klarifikasi. Nah nantinya akan sampai kita kepada sebuah kesimpulan yang mana sih yang sebetulnya yang disetujui. Dokumennya ada, lengkap, sudah kami buka semua. Itulah yang akan kita klarifikasi. Nah, kami menjaga ini Pak, kami sangat menghormati Dewan,
kami sangat menghormati gubernur dengan jajarannya. Kami akan sangat bijak, kami akan menjadi wasit yang baik untuk ini. Tapi kita optimal, sepakat tadi Pak Dirjen. Kita optimalkanlah mediasi ini secara konstruktif dan kondusif ke arah betul-betul ini harus menjadi produk. Kami sangat mendorong Pak. Jadikanlah ini peraturan daerah antara peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah, peraturan gubernur tentang APBD yang telah mendapatkan. Akan indah rasanya suasana itu Pak, manakala antar dua penyelenggara ini sepakat. Pak Sekjen, itulah teman kami yang dapat kami sampaikan. Nanti kita tersedia beberapa opsi. Opsi kebijakan Pak. Opsi kebijakannya Mendagri sudah pasti Pak. Beliau sudah melapor Bapak Presiden. Oke Pak Dirjen, Pak Haji dulu kan itu tanggal 5 aja Bapak sudah kasih bonus banyak banget dari awal sampai akhir. Saya buka lagi teman-teman DPRD Pak. Ya Pak Ketua, ya, saya buka lagi. Saya terusin ya Pak. Oh nanti Pak Haji dulu terus. Saya terusin ya. Oke. Jadi memang kenapa DPRD membuat surat dengan substansi dengan prosedural. Yang pertama kami juga bahwa apa yang disampaikan kepada eksekutif itu kepada Menteri Dalam Negeri itu bukanlah serta itu. Yang kedua, kembalinya ketika surat kami sampai, Kementerian Dalam Negeri mengembalikan tanggal 6 Februari, kemudian eksekutif mengembalikan kembali tanggal 18. Ketika tanggal 6 dikembalikan, ada tugas. Ini jawabannya tadi. Ada tugas sekarang diselesaikan dengan setingkat saudara. Artinya dengan kami. Ini tolong dicatat, ini tidak pernah terjadi. Ya, ini tidak pernah terjadi. Ya. Kemudian lanjut, bahwa apa yang disampaikan surat dari Kementerian Dalam Negeri perihal akuntabilitas persoalan budgeting ini cukup kami apresiasi. Semua sangat apresiasi. Namun demikian boleh mekanisme saya uruti. Yang pertama saya sepakat tadi kita tidak punya waktu. Yang kedua apa yang disampaikan yang dibahas oleh kami yaitu tentunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 317 ayat 1 butir kebir bahwa gubernur bersama dewan membahas anggaran belanja daerah, kemudian dewan dapat menetapkan atas persetujuan itu lewat kantongan. Apa yang terjadi? Terjadi mekanisme ketika itu karena waktunya pendek, kami disampaikan KUA PPAS dan KUA PPA bersama-sama kami disampaikan dan Kementerian Dalam Negeri itu disampaikan. Kemudian setelah itu kami MOU, ya, kami MOU dan urutan terakhir adalah kami sepakati paripurna. Kami sepakati paripurna. Apa yang terjadi di situ? Bahwa akar permasalahan yang pertama adalah Gubernur DKI. Sebelum pidato pengantar KUA PPAS rancangan belanja dia sudah mengatakan 8,9 uang siluman. Ini dulu yang pertama. Ini sekalawakan. Maka saya katakan jangan bermain-main melakukan pencitraan dalam ranah hukum. Ini. Kemudian bahwa perkembangan hari ini setelah kami ragukan itu cacat prosedur, tanggalan dikembalikan. Kemudian kemarin kami melihat apa yang ditayangkan itu bukanlah hasil pembahasan kami. Jelas, kalau saja dari surat kami tanggal 5 kemudian ada perintah tanggal 6 dikembalikan untuk membahas sama-sama, itu namanya sudah kata hukum tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 itu. Kemudian apalah artinya? Apalah artinya kalau hari ini kita dimediasi kalau masing-masing pihak ya ternyata katakanlah masing-masing pihak punya dokumen juga. Saya sangat menghargai kepala daerah dalam
dokumen itu karena yang harapan kami adalah itu hasil pembahasan. Kemudian setelah kami pelajari sampai hari ini dan fakta yang mengatakan dari Dirjen bahwa ya dikembalikannya APBD itu harus diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2014 di mana eksekutif dan legislatif ini tidak pernah terjadi. Kami menganggap cacat prosedural dan kemudian kami menganggap ini pemalsuan dokumen. Terima kasih. Pimpinan. Silakan Pak. Terima kasih. Nama saya Destari Barus dari fraksi Partai Nasdem, anggota Banggar. Hari ini saya melihat bahwa pelayanan di DKI Jakarta tidak dapat dilakukan secara maksimal, demikian juga pengawasan. Karena sebagian besar pimpinan SKPD, gubernur, ketua dewan, dan anggota dewan juga ada di sini berlama-lama gitu. Saya berharap Departemen Dalam Negeri jangan lagi menggoreng-goreng bola ini secepatnya, karena pelayanan masyarakat harus segera. Ada hak angket, walaupun kami tidak ada lagi di dalamnya. Biarlah investigasi itu nanti berjalan di sana, tapi saya berharap mewakili masyarakat Jakarta dan saya pribadi juga agar ini segera saja, yang mana sebetulnya yang disetujui oleh Departemen Dalam Negeri, karena saya yakin kemarin sudah ada pertemuan dengan eksekutif, kemarin juga sudah ada dengan pimpinan dewan dan kawan-kawan dari Banggar. Jadi hari ini saya rasa kita masuk saja ke dalam kompetisi tanpa kita harus nanti gubernur membuka lagi ini. Ini kelihatan ini kedua ini sudah mesra sekali. Saya rasa itu sudah tinggal selesai saja. Saya rasa penting percepatan itu dilakukan supaya konsentrasi kita kepada masyarakat ini untuk pelayanan lebih baik segera dapat dilakukan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sebelum saya sampaikan dari awal, ini tidak ada upaya goreng-gorengan Pak. Jadi sekali lagi Pak, time frame saya sampaikan tadi itu adalah pembatas kita. Jadi tanggal 13 Menteri Dalam Negeri itu sudah selesai evaluasi, dikasih waktu oleh undang-undang. Jadi kalau bisa selesai hari ini, alhamdulillah. Karena Pak Menteri selalu cepat. Publik sudah tunggu dan undang-undang sudah ada aturan bahwa kalau terjadi ketidakpahaman itu ada. Jadi kita APBD dokumen itu harus ada. Sekali lagi kami berusaha untuk cepat-cepat mungkin. Jadi dalam proses ini. Baik, silakan Pak. Ini silakan. Terima kasih Pak Sekjen. Ya, saya hormati Ketua Dewan dan pimpinan lainnya, Saudara Gubernur dan teman-teman sekalian yang dari Banggar. Pak Sekjen, sebetulnya apa yang disampaikan oleh kami dari DPRD sudah jelas bahwa ada persoalan di dalam penyampaian APBD 2015. APBD 2015 kami hanya mengenal satu, yaitu hasil pembahasan. Kami tidak pernah mengenal apa yang tertera di websitenya DKI Jakarta, Pemda DKI Jakarta.go.id, di mana ada di situ dipaparkan ada RAPBD Pemda DKI dan RAPBD DPRD DKI Jakarta. Kecuali karena kebodohan saya tidak tahu ada aturan baru di sini. Kalau menurut pendapat kami, yang sampai saat ini saya ketahui tidak ada aturan ada dua RAPBD seperti itu. Yang kami kenal sekali lagi adalah RAPBD hasil pembahasan antara Pemda dengan DPRD DKI Jakarta. Sementara kita dari pihak DPRD merasa dan memahami bahwa patut diduga apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta adalah tidak sesuai dengan
hasil pembahasan kami. Karenanya kami hanya ingin menggarisbawahi catatan terakhir dari Ketua DPRD tadi itu tentu saja bukan hasil pembahasan dan cacat hukum. Kami di sini ingin kemudian juga memberikan kesempatan kepada saudara gubernur untuk menyampaikan. Jadi biar kami semakin tahu apa alasan gubernur menyampaikan hal seperti itu. Apakah karena saudara gubernur mempunyai peraturan baru dan memahami ada undang-undang baru terhadap itu yang tidak sampai kepada kami. Kalau memang ada undang-undang yang baru bahwa hasil pembahasan itu bisa diabaikan, lalu saudara gubernur menyampaikan sesuai dengan apa yang sepihak dilakukan, silakan, kami akan ikuti undang-undang. Kami akan ikuti aturan. Kami bukan orang yang menentang undang-undang. Saudara gubernur tahu bahwa selama ini saudara juga menyampaikan bahwa kita harus taat aturan, kita harus taat hukum. Kita buktikan di sini siapa yang taat aturan, siapa yang tidak taat aturan. Jadi saya kira Pak Sekjen, dari kami sudah jelas posisinya. Kami memandang evaluasi, klarifikasi yang kami sampaikan ini tentu saja tidak akan bisa dilanjutkan karena tadi dokumen yang akan dibahas yang disampaikan oleh saudara gubernur adalah dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pandangan kami. Sekali lagi, kecuali saudara gubernur punya aturan tersendiri. Terima kasih. Sehingga saya kira kesempatan berikutnya kita sampaikan saja kepada pihak Pemda DKI. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Masih ada Pak? Pak Sekjen dan Pak Dirjen, Pak Gubernur, Ketua Dewan dan rekan-rekan semua, supaya tidak berkepanjangan, tampilkan saja yang sudah diberikan Gubernur kepada Departemen Dalam Negeri. Kalau kemudian beda, baru kita putuskan untuk tidak dijalankan atau seperti apa. Supaya putus, Pak Sekjen. Terima kasih. Baik, saya masih buka. Silakan, saya tamu sponsor. Kalau tidak ada, ini Pak, saya ingin mengatakan bahwa kalau ditampilkan isinya ada. Saya tadi malam sudah selesai. APBD itu dan rang terbuk itu kita evaluasi. Kemarin sudah kita informasi. Ada yang saya masih cari ini APBD hasil pembahasan. Mana hasil APBD? APBD hasil pembahasan itu adalah lampiran lampiran 3 dari APBD, Pak. Yang kemarin yang Bapak sampaikan. Jadi kita mesti tahu, Pak, karena mengevaluasi itu menyeluruh. Kalau pada akhirnya ini kita Bapak dan eksekutif tidak menyetujui itu, ya memang tidak ada persetujuan. Jadi frame-nya ini sudah disetujui. Tadi Pak Ketua, bahkan sudah ada keputusan DPRD, Pak. Dan ada kesepakatan yang ditandatangani waktu paripurna, ditindaklanjuti dengan keputusan DPRD. Nah sekarang apakah ada dua? Saya tidak pernah lihat sampai tadi malam ada dua. Yang ada itu satu adalah APBD yang disampaikan oleh Gubernur, ya, ranperdanya. Yang satu adalah dokumen yang kemarin kami terima. Kira-kira itu lampiran 3 di format APBD. Isinya apa? Komponen belanja dalam postur APBD. Spesifik lagi adalah program kegiatan di dalam belanja langsung. Aha, stasiun berapa? 2 3 lampu merah. Jangan kaget,
Mulai 2015, semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Gitu. Pembiayaannya bukan begitu. Ini yang kita diskusikan ini adalah komponen belanja di dalamnya adalah program kegiatan. Kalau ada yang lain, mari kita lihat. Jadi bukannya Kemendagri ini mau revisi versi gubernur, tidak mengevaluasi, bukan itu. APBD. Nah ini yang langkah kita dengan time frame sampai tanggal 13. Kita jangan tataran evaluasi. Tetapi pada akhirnya bahwa itu tidak disetujui yang bagian itu tadi, bagaimana kita menyelesaikan sampai selesai. Kalau tidak juga disetujui, ada normanya yang mengatur yang saya sampaikan tadi. Karena mungkin tidak bisa menunggu kita menyelesaikan itu. Jadi Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri berkeinginan bahwa dia jadi ranah terkait. Ada nggak ruangnya? Sampai tanggal 13 kita duduk evaluasi, kita fasilitasi dijadwalnya secara teknis. Karena jujur saya mengatakan pada akhirnya bahwa agenda-agenda pembangunan DKI itu digait oleh RKPD secara tahunan. Lebih parah lagi di Zoom oleh RPJMD, di bawahnya UAPPI. Kita dalam posisi yang nggak inline sebetulnya. Kita berharap 2016 bapak-bapak, ibu-ibu sudah duduk dengan kita. Jadi bagaimana kita menyelesaikan terhadap kelompok kita? Ada ruang, kalau tidak bisa selesai pun ada ruang normatif yang itu solusi ke depan yang perlu kita kedepankan dalam waktu yang sangat. Kalau disampaikan jelas Pak. Kalau dokumennya itu berbeda bukan. Cuma masalahnya mana yang APBD hasil pembahasan. Oke, ini kalau gitu ini yang dispute. Masih mungkin nggak kita duduk membicarakan yang dispute. Ini dalam proses Pak, menyusun satu dokumen, menyusun produk hukum yang namanya perda. Manakala sudah jadi produk hukum perda masuk ke lembaga daerah, itu mengikat kita semua. Saya kira demikian Pak. Jadi sebelum saya, kalau yang punya Pak Gub ya sudah jelas ya gitu loh Pak. Ya, Pak Gub. Yang kami evaluasi kita. Jadi kalau ditayangkan, tidak ditayangkan ya bisa saja kita tayangkan hasil evaluasi kita. Ya. Tetapi poinnya kan kita mesti tarik ke belakang dulu. Sudah lelah kita bicara yang ini ya. Prinsip dasar kata Bapak bahwa itu adalah bukan hasil pembahasan. Kalau ada hasil pembahasan, mari kita lihat mana APBD. Saya juga belum sempat lihat web itu. Masih silakan Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Untuk besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan itu sudah kita setujui secara gelondongan dalam KUHPPS. Makanya kita sudah ada MOU antara pimpinan DPRD dengan gubernur. Kita setuju pendapatan itu, nggak perlu kita oncein lagi. Kita setuju mengenai masalah pembiayaan. Yang kita oncein lagi akan kita bahas waktu itu di tingkat bawah adalah masalah belanja. Belanja itulah yang kita berikan kepada gubernur yang bukunya sudah ada di sini. Memang seperti biasa Bapak, yang kita berikan dari DPRD kepada gubernur
itu tidak pernah tertulis lengkap. Maksud saya ada sistem e-budgeting, itu bukan tugas kita. Pada saat pembahasan tidak ada seperti itu. Memang itu tugas dari Pak Eksekutif untuk menginput sesuai dengan aturan e-budgeting yang Pak Dirjen tadi bilang bagus. Kita tidak mengatakan itu tidak bagus, tapi memang pada saat pembahasan ini yang kita berikan, yang kita tanda tangani itu tidak harus lengkap. Yang lengkapnya adalah eksekutif, apakah itu Bapeda dan BPKD. Jadi saya sampaikan kita sudah melakukan pembahasan itu di luar pendapatan dan di luar pembiayaan yang memang secara gelondongan sudah kita setujui. Yang kita sampaikan adalah belanja. Itu dokumennya ada. Dan ternyata yang kita masukkan itu tidak dimasukkan oleh eksekutif dalam surat gubernur yang diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Masalah ini sebenarnya sederhana sekali. Kalau misalnya ini masuk, ini nggak ada masalah. Kalau misalnya menurut gubernur pada saat itu, ini kurang pas, silahkan balik lagi. Kita lihat mana yang tidak pas, kita bereskan. Sampai pas, baru ke sana. Nah itulah aturan main. Ini kan APBD seperti ini sudah dibahas berpuluh-puluh tahun. Kok berbeda sekarang? Tidak pernah, ya. Kita tidak pernah, saya ulangi, tidak pernah. Sampai dengan terakhir ada APBD yang diketok palu, yang disampaikan oleh eksekutif. Memang yang menyampaikan harus eksekutif, bukan kita. Harus gubernur yang menyampaikan. Tidak pernah, itu tidak merupakan hasil bahasan. Itu Pak Mas. Saya kira sudah semakin jelas bahwa hasil pembahasan itu komponennya belanja itu program kegiatan yang belum mendapat persetujuan bersama. Bisa nggak saya katakan begitu? Ya. Jadi APBD 73 kita sudah setuju, gelondongannya itu, belanjanya, totalnya pun ya, belanjanya juga sudah, tetapi di dalam belanja itu kan. Nah inilah fungsi kita mengklarifikasi, masih mungkin nggak kita duduk sama-sama menyelesaikan itu. Kalau nggak bisa, ya kita berarti tidak ada persetujuan bersama Bapak dengan itu aja. Kita kan ada butuh waktu. Jadi yang harus kita lakukan karena dalam posisi yang sudah harus mengevaluasi begitu Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permen tanggal 13 ya. Tanggal 24 itu Bapak punya waktu seminggu. Nah, dalam waktu 3 sampai tanggal 13 ini kita duduk bersama begini, bisa dan kita selesaikan itu. Pak, ya. Terima kasih. Saya kira begini, Pak Sekjen. Pembahasan itu bagi kami sebetulnya sudah selesai pada saat paripurna. Itulah hasil pembahasan APBD, tetapi belum disahkan menurut saya. Karena disahkannya kita tahu prosedurnya di Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau Pak Sekjen menanyakan, apakah mungkin itu diselesaikan sama di sini? Makanya kita meminta bagaimana penjelasan saudara gubernur di dalam hal ini. Kalau saudara gubernur mau mengakui belanja yang tadi bermasalah, kalau yang namanya memang tadi disampaikan Pak Ferry bahwa pendapatan dan biaya itu sudah disetujui di KUHP, sudah tidak ada persoalan. Dan kemudian pada saat pembahasan dokumen yang dikirim oleh Pemda itu kan belanja. Dan itulah yang lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya di belanja itu. Jadi kembali
Ya, saudara kenal yang nanti kita tanya Pak Gubernur. Ya. Nanti kita tanya. Ini kan mencari satu solusi. Sudah Bapak setujui pun bersamaan. Ya, Menteri Dalam Negeri masih mengevaluasi, Pak. Masih kami evaluasi. Sudah Bapak sudah bersama yang NKP itu tadi pun, ya, itu masih dievaluasi. Masih baik dia. Jadi disinilah proses evaluasi yang kita lakukan. Dan dengan keputusan Menteri itu, Bapak diberikan kesempatan seminggu untuk menindaklanjuti. Kemudian kita lakukan cek ulang. Dan bahkan ini undang-undang juga mengatakan, manakala dia tidak sesuai dengan peraturan perundangan, pemerintah bisa membatalkan perda. Sampai ke situ. Jadi bukan berarti kalau disetujui Bapak dengan Pak Gu, ya, otomatis itu jadi perda. Belum tentu. Mendagri punya kewenangan untuk mengevaluasi, mengatakan ini tidak sesuai peraturan perundangan, ini tidak konsisten dengan kepentingan publik. Itu aturan mengevaluasi. 1 minggu Bapak diberikan waktu dengan Gubernur, duduk lagi. Ikuti tidak evaluasi, tidak diikuti pula, ada kewenangan pemerintah untuk membatalkan peraturan. Ada undang-undang yang tidak begitu. Nah inilah proses evaluasi. Kita berharap jangan sampai sejauh ini. Bahkan lebih ekstrim lagi undang-undang mengatakan kalau perda tidak bisa pun, ya, Mendagri kan tidak bisa buat perda. Presiden nggak bisa buat perda. Diperintahkan undang-undang, lakukan APBD itu dengan peraturan kepala daerah, peraturan gubernur, Pak. Jadi itu posisinya, posisi bagaimana kita pegang. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kalaupun itu kita table lagi, ya, kita bahas lagi yang komponen belanja itu. Ya, ada kesempatan, ini juga tergantung juga eksekutif, ya, ada ruang. Dan waktu kita juga demikian itu 13. Ya. Kita cek, tentu ini sudah menjadi disclosure ya, publik ya. Semua orang akan melihat pekerjaan kita itu. Pekerjaan. Mari kita lakukan, tapi kita terus susun dan training. Itu Pak Bu, jadi saya kira rekaman dari DPRD juga kami paham demikian, ya, bahwa pada hakikatnya rancangan perda APBD itu prosesnya sudah kami evaluasi, dengan itu secara normatif kami terima. Kemudian ada termasuk dengan surat Ketua DPRD mengatakan bahwa belum sepenuhnya itu dibahas bersama. Belum surat. Adopsi pikiran sebentar ini saya menyambung semua Pak. Kenapa saya meluncurkan surat yang kedua tanggal 23 Februari Sekjen? Apa yang diserahkan oleh eksekutif ke Departemen Dalam Negeri itu tanpa persetujuan saya. Artinya saya tidak ngerti apa-apa nih mengenai APBD yang diserahkan kepada eksekutif. Yang saya tujukan kepada Gubernur, saya tujukan kepada DPR. Di sini terus terang ya saudara Gubernur, saya juga ingin mencari kambing hitam di eksekutif ini, siapa yang bermain negara. Pada kesempatan ini juga Pak, secara gamblang, ini apa yang dikatakan teman-teman saya semua ini Pak ya. APBD masih tetap seperti itu ya, bukan kami menghalat, tetapi tidak juga kami harus menjelaskan kepada Pak Sekjen. Karena kami pada saat itu juga mengirim pembahasan yang belum selesai, ya, pembahasan APBD yang belum selesai bekerjasama dengan eksekutif sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Saya cuma menerima tanda terima, tapi sudah sampai ke sini kalau nggak salah ke saudari perempuan namanya yang menerima di sini.
Wahyu, saudari Wahyu. Makanya Pak, kemarin pas koordinasi, mohon maaf Pak, kemarin saya juga sedang kurang sehat, saya nggak bisa hadir pada saat pertemuan kemarin. Itu baru kemarin teman-teman dari Dewan membawa kopi lagi kepada DDM dan Bapak mungkin kaget. Itu ada dua APBD ya, ada di Kemendagri. Nah di sini Pak, saya rasa semua dengan adanya pertemuan ini antara eksekutif dan legislatif, ya kiranya kami sebagai ketua DPRD melepaskan ini memberi kepada Pak Kemendagri untuk dilihat dua-duanya dan diputuskan. Kalau tidak juga dua-duanya tidak diputuskan, silakan Pak Mendagri memutuskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kami sudah terima juga yang dua program. Kalau tidak saya mau undang Pak Gubernur. Mohon kemarin juga kita sudah paparkan secara teknis tentang yang sudah disampaikan dan kami evaluasi, dan kemudian masalahnya ini sudah sangat jelas bahwa ini Bapras, jadi bukan dua versi APBD Pak. APBD-nya ini sangat lupa. Ada komponen belanja di dalam postur APBD itu yang berbeda. Ini yang terjadi. Jadi saya tidak tahu persis bagaimana hasil pembahasan. Cover letternya sudah selesai, bahkan Ketua DPRD itu sudah menandatangani keputusan persetujuan itu, covernya ya. Itu saya undang Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Irjen dan jajarannya Kemendagri. Yang saya hormati Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan para anggota yang hadir, juga dari pejabat Pemprov DKI. Selamat siang, salam sejahtera semua. Pertama-tama kami terima kasih Pak adanya pertemuan seperti ini. Memang harus kita akui, tadi dikatakan oleh Pak Ferry, mantan Ketua DPRD, dulu tidak pernah terjadi masalah seperti ini. Jadi boleh saya tegaskan, masalah ini baru terjadi ketika ada proses pengisian hasil pembahasan oleh SKPD dan komisi-komisi dengan menggunakan e-budgeting. Misalnya contoh yang menggunakan istilah APBD siluman bukan dari saya maupun Pak Jokowi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Pak Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan sekarang, dulu adalah Ketua BPKP Pusat. Ketika beliau di dalam auditnya menemukan ada proses percetakan untuk dikirim ke Mendagri yang tidak sesuai di dalam pembahasan program kerja. Kami bekerja sesuai dengan RPJMD, ada RPKD, dan ada KUA PPAS. Ini dasar. Memang ada satu persoalan baru di Jakarta agak sedikit unik. KUA PPAS itu tidak pernah ditulis dengan terperinci Pak Dirjen. Pak Dirjen tahu persis, itu semua gelondongan. Dan biasanya menurut KUA PPAS pun ada panjang perdebatnya sebetulnya, pengalaman saya 2 tahun. Lalu temuan BPKP 2012-2013 inilah yang membuat kami bertanya, siapa yang menghilangkan atau menambah waktu dikirim. Itu jadi perdebatan kami. Misalnya contoh 2013 dalam anggaran APBD tiba-tiba 1 truk pun tidak ada untuk pembelian truk sampah. Lalu pada saat itu DPRD mengatakan dari SKPD tidak pernah mengusulkan, tapi SKPD mengatakan kami mengusulkan dicoret, dan kami tidak pernah bisa mempunyai bukti karena semuanya Excel. Lalu masuklah ke 2014, kami mau menggunakan e-budgeting, dan pada saat itu SKPD di DKI menolak
menggunakan e-budgeting dengan alasan tidak ada harga satuan. Dan pada waktu itu saya dan Pak Jokowi, masih gubernur, menyetujui. Kami menunggu. Akibatnya apa? Banyak sekali yang menurut kami tidak sesuai. Lalu kami mengambil langkah menstafkan atau memindahkan SKPD yang bersangkutan. Misalnya contoh Dinas Pendidikan, kami memasukkan Pak Laslo Marbun ke dalam, lalu beliau langsung menyatakan ada belanja 3,4 triliun yang tidak layak dibelanjakan. Makanya tidak heran dalam sejarah APBD DKI 2014 silpa terbesar. Karena banyak sekali tidak melakukan eksekusi. Di sini ada kepala dinas kesehatan, beliau juga mengajukan untuk tidak melakukan eksekusi. Dan kami temukan seperti itu, akhirnya 2015 kita ganti semua dari budgeting dari awal. Dan pada saat itu memang kita akui DPRD seperti perkataan Pak Ferial tadi mengirim daftar belanja yang harus biasa itu diisi oleh SKPD. Menurut kami harusnya ini bukan dikirim setelah kami lagi mau input, tetapi di dalam pembahasan SKPD dan komisi sebetulnya sudah selesai. Tapi kebiasaan kita, pada Bapak katakan puluhan tahun, tidak pernah ada pembahasan sebetulnya. Kami memiliki dua dokumen 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang versi seperti ini. Jadi DPRD selalu pada saat input mengirimkan dokumen ini dan biasanya Bapeda akan minta diisi. Ini Bu Tuti masih di depan, masih saksi hidup. Saya minta Pak I angkat tangan, tolong di blast SMS kepada seluruh SKPD, siapapun yang mengisi di luar pembahasan akan saya pecat. Saya katakan seperti itu. Dan sejak itulah semua tidak berani mengisi. Karena tidak berani mengisi, akhirnya yang diisi dari SKPD sesuai dengan pembahasan versi mereka. Sekarang yang jadi masalah, saya setuju kata Pak Federal juga, Pak Sekjen, sebetulnya tidak ada masalah kami kalau saya mengizinkan yang dikirim oleh DPRD kepada SKPD diisi di dalam e-budgeting. Tapi teman-teman tidak berani mengipulah karena e-budgeting itu semua sudah ada tahu nama, jam, detik yang mengisi maupun mengubah. Nah inilah awal kita selisih. Anggota DPR yang terhormat mengatakan saya menipu istilahnya dengan anggaran ini. Maka lalu Bapak Ibu membuat angket. Nah saya juga berkata saya sangat senang angket ini. Dan saya sudah bicara dengan beberapa partai yang punya teman banyak untuk mencabut angket ini. Saya katakan kalau bisa jangan dicabut angketnya supaya bisa mengetahui saya yang menipu atau siapa yang menipu di dalam anggaran ini. Makanya saya sangat senang angket jangan dicabut, saya katakan, karena saya tidak punya hak angket kepada Bapak Ibu. Saya angketkan penyidikan, makanya saya bawalah ini ke KPK seperti kata Pak Ketua untuk mengetahui siapa yang menyelundupkan APBD DKI sejak 2012, 2013, 2014 sampai 2015. Nah ini butuh penyidikan hukum. Makanya ini saya kira ini akan terus berjalan. Kami berharap pihak berwajib akan meneliti siapa yang melakukan anggaran yang tiba-tiba meledak, siapa yang tidak. Nah kalau hak angket silakan Bapak Ibu lakukan. Kalau memang saya salah prosedurnya jelas, saya pidana lapor ke MA, tidak bisa didukung siapapun, Presiden harus memecat saya kalau putusan MA seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu, tolong partai manapun jangan mengurungkan niat untuk membatalkan angket, supaya ini jelas Bapak Ibu semua. Ya, supaya jelas. Dan kami pun akan terus melakukan penyidikan. Kami akan lapor kepada polisi, seperti Bapak laporan saya juga, sama-sama kita melapor untuk melihat siapa yang akan menjadi terpidana dan masuk penjara.
Dan saya kira seperti itu dari saya. Terima kasih. Pak Sekjen, saya menambahkan, saya mengklarifikasi pernyataan Pak Gubernur bahwa yang 2012 pengusulan truk itu memang tidak pernah ada di Dewan. Draftnya kan ada. Waktu itu saya berhadapan sama Pak Gubernur langsung. Saya bilang, Pak Gubernur ini nggak ada, karena waktu itu saya bicara lebih. Pak Gubernur bilang akhirnya manggil kepala dinas pembersihan terus kemudian dicopot. Saya mau klarifikasi aja bahwa ada kesalahan Pak Gubernur menyampaikan. Yang kedua, ada pembahasan di Dewan dengan eksekutif. Saya punya recording 3 hari, hampir 3 malam. Nanti asisten pembangunan bisa dicek. Kalau mau dicek dibahas, memang secara dibahas. Jadi saya cuma mengklarifikasi pernyataan Pak Gubernur tadi. Terima kasih. Baik, saya kita fokus untuk saya terganggu juga karena saya waktu 2012 adalah sekretaris komisi ini. Apa yang disampaikan Pak Agus itu seolah-olah logis, padahal tidak logis. Karena kita punya hak kopi. Pak Agus bisa coba lihat di hak kopi ada tidak? Tidak ada, Pak. Saya ketika terima berita itu langsung saya coba cari di hak kopi. Jadi jangan bolak-balik. Baik Pak, saya mau fokus 2015 Pak. Kita mengevaluasi 2015 untuk menyelesaikan 2015. Kalau yang lain-lain kan sudah ada hukumnya, ada rekor politik, ada audit, itu sudah berlalu, ada forum yang melaksanakan hal. Ini yang ke depan Pak, yang 2015 mau kita selesaikan. Karena sekali lagi tidak ada pemerintahan yang nggak punya budget, yang nggak punya APBD. Ya, itu aturan sudah memberikan kesempatan harus kita selesaikan dengan opsi yang saya katakan tadi pada akhirnya demikian. Proses sekali lagi evaluasi kami jalan apapun nanti silakan itu produk hukumnya adalah Kepmen tanggal 13 paling lama itu harus dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Hasil itu pun nanti kita sampaikan bukan hanya kepada DPRD, kepada Gubernur 7 hari Bapak duduk lagi sepakat Bapak perdagang masukkan lembaga daerah dan pemerintah pusat masih lihat juga perda ini masih sesuainya dengan hasil. Tapi kalau nggak sepakat itu yang dikatakan bahwa ya kita harus punya itu kembali yang ke belakang yang 2014 dibuatkan APBD peraturan gubernur rancangannya sebelum ditandatangani menjadi peraturan gubernur disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi ada opsi ini yang kita cari pertemuan kita dari kemarin bagaimana ada solusi. Tapi Kementerian Dalam Negeri punya keinginan yang kuat ini tidak sampai ujung sana, sampai ini peraturan daerah. Karena antara DPRD dan Gubernur ini kan bukan buat perda satu saja Pak, banyak perda-perda lain. Perda-perda lain itu banyak. Dari komunikasi makanya dalam satu kotak itu adalah DPRD dan Pak Sekda 2015 Pak. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Pak Sekjen, Pak Gubernur, Pak Wagub, Ketua Dewan, para anggota Dewan, dan anggota Dewan yang saya hormati. Saya singkat saja Pak mau nanya tentang keputusan MK nomor 35 tahun 2013 yang ditindaklanjuti dengan edaran Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Dalam Negeri, di mana dalam edaran Menteri Dalam Negeri tersebut ada kalimat yang sampai dengan saat ini kami masih pedomani, kami masih taati, yaitu agar barangkali ya diteruskan pada para gubernur, bupati, wali kota. Saya kira ini Pak masih izin Pak, apakah DPRD
masih berhak untuk membahas sampai kepada satu atau tiga. Itu aja Pak. Terima kasih. Jadi ini masih yang lalu. Nanti ini orang hukum bisa mengatakan bahwa putusan yang kena hukum ya, untuk APBD. Bentar Pak, bentar. Karena ini pengaturan rezimnya itu mengapa mengkaji mengirim ke daerah itu ramainya kemarin itu kan kong ya kong. Nah Mendagri meminta supaya penekanan itu di seluruh daerah juga jangan terjadi itu. Nanti Bapak Ibu lihat MK itu terhadap pasal yang dibatalkan itu adalah Undang-Undang 17 ya. Jadi saya kira untuk APBD Pak, aturan itu memang belum berubah. Ini kenapa surat ini muncul ya? Karena ada kong kali kong disampaikan oleh Mensekap ya. Jadi saya kira tidak usah kita lari itu, kita normal positifnya masih demikian. Ya. Ini kadang-kadang pokoknya tebal di sini, kadang-kadang tebal di sini. But, Bu, terima kasih Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Irjen, Pak Dirjen, Pak Ketua, beserta seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pribadi ingin bahwa kita semua fokus untuk menyelesaikan satu tugas mendasar dari hak konstitusi kita, yaitu APBD 2015. Saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, kita semua eksekutif bersama-sama dengan legislatif. Satu poin yang perlu saya sampaikan bahwa 2015 ini, anggaran 2015 ini, kita harapkan menjadi pemicu perubahan dasar untuk pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pemerintahan daerah itu betul-betul bisa bersih, bisa benar-benar berpihak pada rakyat. Jadi saya mendengar bahwa bertahun-tahun di DKI Jakarta proses anggaran selalu diselesaikan secara tertib ada. Kalau APBDes selalu dalam bentuk gelondoran. Pembicaraan dan dialog antara eksekutif dan legislatif selalu berfokus pada belanja. Padahal yang disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa APBD itu tidak komponen utama, itulah APBD. Ada pendapatan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Tadi saya mengenai juga, kenapa kok muncul surat MK yang seperti itu sehingga DPRD tidak masuk pada satuan tiga, yaitu dalam upaya untuk menghindari terjadinya konflik. Dan mohon maaf, itu mungkin terjadi pada APBD DKI pada tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kami bertanya, apakah DPRD itu tidak mempunyai hak budget? Punya. Fungsi punya. Dan kalau dilakukan secara benar, harusnya itu dilakukan sejak mus-mus itu. Musrembang tingkat kelurahan, musrembang tingkat kecamatan, itu harusnya DPRD turun untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat dan untuk bisa menentukan bahwa kebutuhan rakyat yang paling besar adalah bla 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 bla. Ini yang harusnya dibahas di dalam forum di masing-masing tingkatan. Nah, karena kita ingin gampangnya saja, biasanya di ujung-ujung ini
Dan mohon maaf saya sampaikan, kalau kita ingin membuat perubahan betul, maka kita sepakati dan disampaikan oleh teman-teman DPRD dan saya juga sangat bergembira, kita semua bergembira bahwa sistem e-budgeting itu akan bisa menjadi satu sistem ya, sebagai jembatan, sebagai sarana yang mungkin nanti segera kita oleh Kemendagri agar juga bisa berlangsung dilakukan di seluruh daerah. Dengan cara seperti ini, kita semua bertanggung jawab atas setiap sen dana rakyat yang dikelola oleh pemerintah, dan harusnya itulah yang harus diserahkan kembali pada rakyat sesuai dengan perintah konstitusi yang kemarin disampaikan oleh Pak Dirjen Keuangan Daerah, bahwa mengapa dibentuk negara, mengapa dibentuk pemerintah, kita ada kewajiban-kewajiban moral, politik, dan negara yang masuk dalam diri kita. Dan saya yakin, bahwa DPRD juga mempunyai pemikiran yang sama, bahwa kita semuanya ini dipilih oleh rakyat dan berjuang betul untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Eksekutif juga, eksekutif diganti oleh orang rakyat, dan kemudian dia sebagai abdi masyarakat yang melayani masyarakat mempunyai satu tujuan yang sama. Yang berbeda adalah ketika kita masing-masing mempunyai pola pikir saling curiga satu sama lain. Itulah pentingnya duduk bersama. Dan kami sangat bergembira kita duduk bersama di sini untuk menyatukan misi. Apa yang kita sepakati, saya betul-betul berharap betul, ya, ini bisa menjadi perda, ada kesepakatan bersama, dan kita menjadi perda, dan ini akan yang menang itu adalah rakyat, masyarakat. Ya, ini bagaimanapun juga mengganggu kita semua. Maka kami harap bahwa ini sudah kita selesaikan. Yang kedua, kalau tadi ada pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, ya, bahwa siapa yang tidak dibahas di sini, siapa yang terima, marilah kita lupakan dulu seperti itu. Marilah kita akan kembali lagi APBD itu apa komponennya. Kalau komponen yang diserahkan oleh eksekutif, oleh Pak Gubernur, dan Pak Gubernur kepercayaan mempunyai hak untuk menyediakan itu, dan komponennya hak harusnya itu yang dibahas. Yang diteliti oleh Kemendagri itu ada untuk pendapatan, ada pembiayaan, dan ada belanja. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua DPRD, kita serahkan punya pada Kemendagri, termasuk dengan hasil-hasil revisi penyempurnaan yang kemarin sudah disampaikan dalam forum ini. Kami akan melakukan penyempurnaan tentu saja. Yang ketiga, kami berharap inilah pengalaman kita yang harus kita lalui, bahwa kita mencari sejarah ke depan. Pengalaman seperti ini sangat tidak elok, dan tentunya ya, pengalaman seperti ini saya berharap betul Pak Sekjen, Pak Dirjen tidak akan terjadi lagi di kita. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Soleh, dan bukan hanya DKI Pak, seluruh Indonesia kita berharap bahwa best practices menjadikan Indonesia lebih baik. Sebetulnya saya jujur mengatakan bahwa e-budgeting itu daripada kamu ya, kita juga punya SIMDA, ya, SIPKD, ada modifikasi. Once kita komit, ya, dengan e-budgeting itu lock. Begitu. Itu sih, jadi tidak bisa ya masuk. Tetapi komitmen itu melalui proses yang disebut dengan pembahasan APBD. Nah, sekarang kita punya dokumen yang lengkap. Pada akhirnya tim saat ini Pak Wagub terus melakukan evaluasi dan kita ikuti proses itu. Dan klarifikasi seperti ini menangkap semua, makanya dokumen dipegang juga secara. Dan teman-teman juga melihat ini bukan hanya satu atau dua kali, banyak sekali kejadian tidak hanya provinsi, kabupaten, kota juga.
Baik, Pak Dirjen Keuangan Daerah, Pak Kubu masuk yang agak teknis-teknis gitu. Pak Sekjen, sebentar, boleh Pak? Ya. Oke, kita substansi saja. Kita apresiasi dengan budgeting. Teman-teman kita ada yang kita apresiasi. Saya setuju tadi, kemudian budgeting ini harus melalui pembahasan. Setuju ya? Waktu kita cuma 2 hari pembahasan kemarin, ketika KUHP-PA disepakati di tangan. Namun demikian, setuju tadi saya, jangan mengabaikan proses undang-undang. Kalau tadi KUHP-PA diberikan dorongan, kemudian eksekutif enak mengentry, masukkan kayak budgeting, kapan kami punya kesempatan hasil pembahasan itu diinput? Ini yang menjadi persoalan. Jangan cuma sentris kepada budgeting terus kemudian mengabaikan proses hukum. Sekarang kita mau menggunakan proses hukum atau mau menggunakan kesewenang-wenang. Kan jelas tadi Pak Wagub ngomong, kita juga punya hak dan fungsi budgeting. Di sini memang tidak ada toleransi. Kalau tadi diperintahkan oleh Pak Gubernur, jangan ada yang menginput. Ini diskriminasi. Kami tetap katakan itu adalah hasil pembahasan. Harus jujur kami diberikan waktu kapan? Kalau dibilang kita menggunakan undang-undang, kita gunakan undang-undang itu dengan toleransi. Disepakati soal belanja, disepakati soal pembiayaan, disepakati soal pendapatan, sepakat semua. Ini diskriminasi namanya, dan mencari gara-gara. Kalau teman-teman katakan, jangan sentris kepada budgeting, kemudian mengabaikan proses hukum. Udah kita ngomong aja di sini sekarang. Ada ketua, ada gubernur. Kita mau menggunakan proses undang-undang, apa menggunakan sewenang-wenang. Jangan kemudian kami dihakimi di media massa, maling segala macam. Jangan. Saya tahu kapan itu diklop. Ini kan persoalan budgeting diklop sudah lama. Jadi itu kamuflase. Kalau persoalan yang dikatakan kita ditipu itu cuma mengenai. Ya artinya apa? Artinya begini, kita mau pakai undang-undang atau pakai sewenang-wenang, itu saja. Saya serahkan kepada pimpinan. Ini kita bisa jalan ya, kalau nggak bisa jalan, kita bubar aja. Harus ada ketegasan di sini. Kita pakai undang-undang, apa sewenang-wenang? Pak, yang punya kewenangan nanti Menteri Dalam Negeri, Pak. Kami punya kewenangan pada Bapak. Pak Dirjen, saya mau klarifikasi sedikit, boleh Pak Dirjen? Bentar. Kami kan berusaha memediasi, Pak, mengoptimalisasikan proses ini. Kita ingin melakukan pembelajaran bagaimana memperbaiki negara ini. Kami menghormati Dewan, kami menghormati eksekutif, Mendagri punya kewenangan. Harus ada keputusan administratif dan atau keputusan politik. Tapi kami mencoba mendorong ini, Pak, pada Bapak. Nah, kita kembali Pak dulu, pagi, sahabat saya itu orang baik. Jadi begini Pak, sekarang skenario-nya, kita punya konflik 15 hari. Kami sudah ada tayangan itu, Pak. Kemudian ada yang juga sudah kita terima yang kemarin Kornel katanya 11-12 yang namanya Wahyu. Sekarang kalau kita mau buka, kita buka begini, skenario Pak. Apakah yang itu nanti akan diinsert ke ibadah ini? Kira-kira gitu, Bapak sepakat? Atau pilihannya kita evaluasi dengan apa yang memang disampaikan. Terbuka dua. Kalau ternyata opsi pertama, kalau opsi pertama kemudian kita ini,
Artinya Bapak tidak masih punya ruang. Pakatan itu tidak ada ruang itu. Belum sampai Pak. Karena nanti terhitung tanggal 13 Maret, 13 Maret. Ada ruang Bapak untuk kami. Catatan kita semua itu, kalau nanti coba kita insert itu, wajib disesuaikan dan disempurnakan dengan apa yang menjadi catatan proses. Bapak punya waktu 2 hari. Bahas itu bersama lagi. Antara kalian dengan DPRD dalam hal ini PAPD dan Bangga. Tidak dalam paripurna, Pak. Nanti kewajiban yang namanya hasil pembahasan itu kesepakatan Bapak antara PAPD dan Bangga sampaikan pada sidang paripurna berikutnya. Jadi sebetulnya opsi-opsi itu masih ada, Pak. Ayolah, kalau boleh kami mendorong untuk menjadi peraturan daerah. Kalau masih boleh Pak, uang itu masih ada Pak. Kita terima. Ya. Nah sekarang tinggal kesepakatan. Tinggal bersepakatan. Sepakat kita untuk lanjut untuk melakukan evaluasi. Kemudian yang tadi menjadi harapan Bapak untuk sekian tadi khusus belanja mau di-insert di budgeting atau bagaimana? Tapi Bapak ingat constraint waktu. Ya, jadi di sana nanti kita bekerja, tapi kami akan optimalkan mediasi ini, Pak. Optimalkan mediasi, jadi masuk terbuka semua beberapa opsi, ya kan? Ini kan kita musyawarah mufakat, Pak, konsensus, gitu, ya. Kita menghormati boleh. Tapi tetap ada. Karena tadi Pak Sekjen mengatakan, Pak Menteri juga, escape klausulnya apa mungkin? Eselon S. Baik Pak Sekjen, saya kembalikan kepada Pak Sekjen, terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen. Saya kira tambah waktu pun nggak akan ketemu kalau hari ini. Menurut saya disepakati Pak. Soal urutan surat itu kan nggak ada. Karena kita bikin surat, kita bilang sudah terus urutan surat itu tidak ada. Saya kira daripada nanti buang-buang waktu lagi ini, sebaiknya ini stop dulu. Kan masih ada waktu lagi, stop dulu. Kalau yang investasi kan stop dulu. Waktu panas stop, stop lagi. Saya kira stop dulu lah, percuma. Ya, karena masing-masing Pak Gubernur tadi mengatakan sudah ada institusi kita input, gitu ya. Terus kita bilang ada surat dari Ketua DPRD bahwa ia disampaikan itu tidak betul. Nah ini saya kira kita masing-masing mesti menghargai. Ya sikap Gubernur kita hargai, surat DPRD juga kita hargai. Saya kira sangat baik. Terima kasih. Pak Sekjen, sebelum saya menambahkan Pak Sekjen sebagai sebuah klarifikasi yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur. Saya perlu sampaikan di sini bahwa urut-urutan semuanya disepakati bersama. Harusnya yang Pak Wakil Gubernur katanya usulannya harus dimasukin pada mus, harusnya memang dibahas bersama. Kita tuh udah bahas bersama Pak Mus, usulannya lewat. Jadi memang saya bingung, semua sudah disepakati berdasarkan urutan bersama. Dibahas pun disepakati berdasarkan urutan dan waktunya bersama. Ditentukan oleh semua SKPD dan kita. Jadi maksud saya bahwa persoalan yang kita sampaikan sudah sesuai dengan aturan yang urutan pertama kali ini disampaikan bersama, gitu ya. Yang punya belanja yang tadi Pak disampaikan. Jadi menurut saya ini saya cuma mengklarifikasi yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur bahwa memang Pemda sepakat tentang itu. Harusnya kalau memang mau dibahas dari beda dari pertama pembahasan sudah disampaikan. Kita berbeda metode nih, tidak begini. Tapi memang metodenya sama seperti yang zaman dulu. Ditandatangani bersama dokumentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak yang kami hormati. Saya kira memang ini sekali lagi forumnya kan forum mendampingi mengevaluasi. Dalam proses mengevaluasi melakukan klarifikasi. Proses evaluasi ini kami diberikan waktu sampai hari ini. Saya setuju Pak Taufik, ya, kita stop. Tapi sebelum saya stop, ya,
ini proses yang saya sampaikan tadi bahwa Mendagri itu punya waktu sampai tanggal 13 Maret. Karena guidance-nya itu adalah normanya sudah ada evaluasi seperti itu. Kalau kami tidak lakukan Pak evaluasi, yang disampaikan itu punya kekuatan hukum. Nah, itu kami lakukan. Kami teruskan, kami sudah rekam semua klarifikasi ini baik dari Dewan maupun dari pemerintah daerah. Saya kira rekaman ini kami miliki, tentu kami akan lakukan pengkajian-pengkajian evaluasi. Saya kira demikian, dan sebelum saya tutup forum klarifikasi ini, saya minta Pak Ketua dan Pak Gub menyampaikan catatan-catatan akhir. Ya, terima kasih Pak Presiden. Saya langsung saja. Saya perlu katakan sekali lagi, saya tidak melakukan diskriminasi meminta SKPD tidak menginput hasil pembahasan. Ya Pak Haji dulu. Yang saya minta adalah Anda jangan menginput dalam e-budgeting yang bukan hasil pembahasan. Ini semua ada SKPD hadir lengkap. Saya mau tanya pada beliau-beliau ini, yang diinput sesuai hasil pembahasan atau tidak? Coba katakan kalau sesuai. Ya nggak tahan. Ada saudara nggak tahan? Ya ini kan setelah dikumpulin kemarin Pak. Oh enggak. Bapak ngumpulin orang. Makanya saya katakan. Bapak ngumpulin betul. Bapak ngumpulin lurah. Betul. Untuk menandatangani bahwa betul. Betul. Makanya sekarang mau sewenang-wenang atau kita memakai undang-undang itu aja ya. Ini semua sesuai peraturan. Ini pokoknya hasil pembahasan Pak. Hasil pembahasan. Ya, belanja itu hasil pembahasan. Kalau hasil pembahasan, berarti SKPD saya ini saya nyatakan disahkan karena beli UPS. Ini Pak Wali Kota berdiri. Apakah Anda membahas beli UPS 4,2 miliar per kelurahan di Jakarta? Jawab. Saya kira Pak Gubernur, saya kira Bapak bisa menahan emosi Bapak. Itu hormat Pak Gubernur. Jangan teriak-teriak Pak Gubernur. Anda itu gubernur, bukan preman Pak Gubernur. Tolong saya yang memimpin. Anda yang pimpinan. Saya minta tolong, ini rapat kita. Pak Gubernur ya kira-kira mengenai kebiasaan dari kira. Saya kira Tapi kira-kira sudah. Saya kira. Pak Gubernur. Saya. Jangan gubernur. Gubernur apa preman? Saya mohon. Saya mohon. Goblok. Saya apa itu? Saya mohon kita rapat dengan executive. Ya, saya mohon sekali lagi ini saya katakan proses evaluasi, klarifikasi untuk kami dapatkan masukan-masukan. Saya kira demikian. Saya kira kami sudah cukup dengan materi-materi yang Ibu Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Ketua, Pak Pimpinan dan seluruh DPRD, SKPD, dan saya sekali lagi terima kasih. Proses kita akan kaji seterusnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada usulan dari kita terus bapak
Gue sebenarnya nyari Kemendagri. Turunin dong. Apa nama? Pak Taufik dan Pak Dulu itu meminta untuk rapat klarifikasi media ini di DPR itu tidak diteruskan. Ya. Satu. Yang kedua disampaikan juga oleh Sekjen bahwa APBD itu cuma satu, oke? Yaitu yang diserahkan oleh pemerintah provinsi melalui surat dan gubernur. Karena di dalam APBD itu harus mengandung 3 komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sedangkan yang dikirim oleh Dewan itu DPR itu cuma masalah belanja, jadi bukan APBD. Oke? Sehingga yang dibahas dan dievaluasi oleh Kemendagri itu adalah APBD itu yang lengkap ya. Oke ya. Solusi yang ditawarkan Pak Jarod. Kenapa Pak tadi Pak? Artinya gitu Pak. Kepercayaan dan harus segera diselesaikan. Sehingga ada beberapa opsi tetap yang akan disampaikan, kita ingin ini menjadi tetap raperda. Artinya raperda itu ya ada komunikasi, ada kesepahaman antara eksekutif dan legislatif. Oke. Tapi kalau ini ada ketidaksepahaman misalnya ya, kemudian Kemendagri akan memberikan keputusan ya, berdasarkan hasil evaluasi. Nah, kalau memang tidak bisa diperdakan, maka cara satu-satunya dikeluarkan Perpu. Berarti 2014 toh Pak? Kapan Pak? Tetapi ini kapan Pak? Tetapi ini kapan Pak? Paling lambat gitu ya, tanggal 1 April sudah selesai semua, dan APBD paling tidak 24 Maret ya. Soal pemicu deadlock-nya tadi apa Pak? Pemicunya apa? Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Ahok dengan DPRD DKI bermula saat DPRD mengeluarkan anggaran pendidikan senilai 12,1 triliun rupiah. Ahok menilai anggaran tersebut penuh dengan keganjilan. DPRD kemudian membalasnya dengan melahirkan hak angket terhadap Ahok. Hubungan DPRD DKI dan Gubernur Basuki Cahayapurnama kembali menegang setelah Ahok menyampaikan dokumen usulan anggaran DPRD ke Dinas Pendidikan DKI. Menurut Ahok, anggaran itu diajukan DPRD saat pembahasan oleh komisi setelah APBD disahkan pada rapat paripurna 27 Januari 2015 lalu. Anggaran yang telah dibahas dengan komisi tersebut kemudian dikirim oleh DPRD kepada DKI dengan harapan dokumen itulah yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Namun, menurut Ahok, di versi APBD yang telah ditandatangani anggota DPRD, keluar angka-angka anggaran yang ia nilai fantastis. Ahok pun menyebut angka-angka itu sebagai anggaran siluman usulan DPRD, di mana total jumlahnya mencapai 12,1 triliun rupiah. Untuk usulan anggaran pendidikan saja terdapat 20 item yang dinilai janggal oleh Gubernur DKI. Sikap keras Ahok ini sontak menuai kecaman anggota DPRD. Dewan menilai ada pelanggaran hukum karena Ahok tidak mengirimkan perda hasil persetujuan Dewan dan pemerintah DKI ke Kementerian Dalam Negeri. Sebaliknya, Ahok justru menyerahkan perda lain yang tidak pernah dibahas bersama Dewan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, masalah ini kemungkinan berujung pada pemakzulan atau pelengseran. Menurutnya, ini bukan kali pertama Ahok bertindak tanpa mempertimbangkan DPRD sebagai mitra kerja pemerintah DKI. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai draft APBD yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki dasar hukum kuat. Draft APBD merujuk pada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Ahok bahkan menantang DPRD melakukan interpelasi agar pembahasan APBD ini lebih jelas. Ia menjelaskan seluruh program Pemprov DKI sudah masuk ke dalam e-budgeting berdasarkan usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. DPRD hanya menjalankan fungsi budgeting dengan memeriksa anggaran program Pemprov. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, mediasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menemui jalan buntu. Sempat terjadi ketegangan antara gubernur dengan anggota DPRD.
Ahok terpancing dengan omongan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap melenceng. Ketegangan ini terjadi saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mencoba mengklarifikasi soal pengadaan UPS. Saya mau tanya pada beliau-beliau ini, yang di-input sesuai hasil pembahasan atau tidak? Coba ada saudara katakan. Ya ini kan secara bergulir kemarin, Pak. Oh enggak. Bapak mengumpulin orang. Makanya saya katakan. Makanya sekarang mau soal wewenang atau kita memakai undang-undang itu aja. Ini semua sesuai peraturan. Ini pokoknya hasil pembahasan, Pak. Hasil pembahasan. Ya, belanja itu hasil pembahasan. Kalau hasil pembahasan, berarti SKPD saya ini saya nyatakan disahkan karena beli UPS. Ini Pak Wali Kota berdiri. Apakah Anda membahas beli UPS 4,2 miliar per kelurahan di Jakarta Timur? Mediasi kemudian berlangsung tidak kondusif hingga akhir pertemuan tidak ada titik temu terkait perbedaan APBD DKI Jakarta. Pertemuan yang berlangsung di Kementerian Dalam Negeri ini awalnya diadakan mempertemukan pimpinan DPRD DKI Jakarta dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait RAPBD DKI Jakarta. Diharapkan pertemuan ini akan meredakan perseteruan antara gubernur dan pimpinan DPRD.